Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 4. Menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat untuk melakukan aktivitas seharian penuh. Tentu saja dengan sarapan, otak kita akan menerima lebih banyak nutrisi. Tubuh kita pun akan menerima banyak energi. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Dengan kita mendekat pada Allah, tentu saja Allah akan memudahkan segala urusan kita, termasuk dalam memahami materi pelajaran. Jangan lupa ya, baca Asmaul Husna. Pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah mendengar teks laporan yang dibaca, kamu mampu menemukan ide pokok dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, kamu mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, kamu mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kamu mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anak, ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ayo, siapa yang sudah pernah makan ikan bandeng? Biasanya banyak ya pedagang ikan bandeng presto di sekitar kita dan rasanya sangat enak. Kalian tahu tidak, ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun di air payau. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa 1 ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Coba diskusikan bersama orang tuamu apa yang harus Edo lakukan saat ketika teman lainnya datang. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Yang keempat, coba carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari di sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Tulis jawabannya di buku tugasmu ya anak-anak.
Pada hakikatnya, sila keempat mengandung 3 unsur, yaitu demokrasi, permusyawaratan, dan kejujuran bersama. Demokrasi dalam arti umum yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Permusyawaratan artinya mengusahakan keputusan secara bulat, dan sesudah itu diadakan tindakan bersama untuk melaksanakan hasil keputusan itu. Dan kejujuran bersama artinya segala keputusan yang telah diambil bersama secara bulat itu harus dilakukan dengan penuh kejujuran bersama, sehingga kita akan tahu butir-butir sila keempat dalam Pancasila yang tercermin sebagai berikut. Penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, setiap manusia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. 2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan. 5. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Dan yang keenam, hasil keputusan musyawarah harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat ini? Diskusikan bersama orang tuamu ya anak-anak. Jangan ragu, apabila ada yang belum dipahami, boleh kalian tulis di komentar. Anak-anak hebat, kali ini kamu akan membuat tabel untuk mencatat ide pokok laporan yang akan Bu Guru bacakan. Kemarin, Bu Guru sudah membacakan laporan tentang hewan ayam. Hari ini, Bu Guru akan membacakan laporan tentang keunikan hewan bunglon. Kali ini ada 4 paragraf yang harus kalian amati. Baik, siap-siap ya anak-anak. Keunikan hewan bunglon. Bunglon merupakan reptil yang unik. Salah satu keunikannya adalah kulit luar tubuhnya bisa berubah warna. Bunglon bisa berubah warna mengikuti warna tempat di sekitarnya. Kalau bunglon sedang berada di dahan pohon, warnanya akan berubah menjadi coklat. Begitu pula kalau bunglon sedang bertengger di daun, warnanya akan berubah menjadi hijau. Kemampuan ini disebut dengan mimikri. Lanjut ke paragraf kedua ya. Bunglon juga bisa berputar 360 derajat. Uniknya, yang berputar adalah bola matanya. Bola mata bunglon bisa berputar dan melihat ke arah depan, belakang, atas, bawah, kiri, dan kanan. Baik, lanjut ke paragraf 3. Bunglon menangkap mangsanya dengan lidahnya. Bunglon memiliki lidah yang sangat panjang. Panjang lidah bunglon bisa mencapai 2 kali panjang tubuhnya. Lidah bunglon juga bisa bergerak sangat cepat saat akan memangsa serangga-serangga kecil. Menurut penelitian, lidah bunglon bahkan bisa bergerak 5 kali lebih cepat daripada pesawat terbang. Pesawat terbang sendiri berjalan di udara dengan kecepatan sekitar 900 km per jam atau 250 meter per detik. Lanjut ke paragraf terakhir. Hewan ini tidak memiliki telinga bagian luar dan tengah. Akibatnya, bunglon juga tidak memiliki gendang telinga.
Hal ini membuat kemampuan mendengarnya berbanding terbalik dengan kemampuan melihatnya. Walaupun bunglon memiliki penglihatan yang tajam, tapi pendengaran bunglon justru malah tidak sebaik itu. Demikian anak-anak, 4 paragraf sudah Bu Mei bacakan. Sekarang tugas kalian adalah mencatat ide pokok setiap paragrafnya. Apabila kurang jelas, kalian bisa reply kembali bagian mendengarkan laporan keunikan hewan bunglon ini ya. Sebelum itu, coba jawab pertanyaan Bu Mei di komentar. Kemampuan bunglon mengubah warna kulitnya disebut dengan. Yang kedua, bunglon bisa berubah warna mengikuti titik-titik. 3. Bagian tubuh bunglon yang bisa berputar 360 derajat adalah titik-titik. 4. Bunglon menangkap mangsanya dengan 5. Kemampuan mendengar bunglon tidak baik karena bunglon tidak memiliki apa? Jawab di komentar ya pertanyaan yang tadi Bu Mei sebutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.